Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Widya dari kelas PT IKB dengan NIM 20020950900001. Jurusan Teknik Informatika dan Komputer, Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Angkatan 2020 di Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang pertemuan kedua yang membahas pengertian komputer, sejarah komputer, pengelompokan komputer dalam beberapa jenis, dan sistem komputer. Yang pertama, pengertian komputer. Komputer berasal dari bahasa Latin yaitu computare yang berarti menghitung. Menurut Blisman pada tahun 1985, komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas seperti menerima input, memproses input berdasarkan instruksi yang diberikan, menyimpan perintah-perintah dan menghasilkan pengolahannya, serta menyediakan output berupa informasi. Yang kedua, sejarah komputer. Sejarah komputer dibagi dalam beberapa generasi. Yang pertama, komputer generasi pertama mulai digunakan pada tahun 1941 sampai dengan 1959. Ciri-ciri dari komputer generasi ini yaitu komponen elektronikanya dari tabung hampa atau vacuum tube. Yang kedua, programnya dibuat dengan bahasa mesin. Yang ketiga, memerlukan banyak pendingin AC karena cepat panas. Yang keempat, prosesnya relatif lambat. Dan kelima, kapasitas penyimpanan data kecil. Yang kedua, komputer generasi kedua mulai digunakan pada tahun 1959 sampai dengan 1965. Ciri-ciri dari komputer generasi ini yaitu yang pertama, komponen elektronikanya dari transistor. Yang kedua, programnya dibuat dengan assembly language yaitu COBOL dan Fortran. Yang ketiga, ukurannya lebih kecil dari komputer generasi pertama. Yang keempat, prosesnya relatif lebih cepat. Yang kelima, kapasitas penyimpanan data semakin besar. Yang ketiga, komputer generasi ketiga digunakan pada tahun 1965 sampai dengan 1971. Ciri-ciri dari komputer generasi ini yaitu yang pertama, komponen elektronikanya dari integrated circuit atau IC yang berbentuk chip. Yang kedua, programnya dibuat dengan bahasa tingkat tinggi yaitu seperti BASIC, COBOL, dan Fortran. Yang ketiga, dapat menerapkan konsep multiprocessing. Yang keempat, dapat berkomunikasi dengan perangkat lain. Dan yang kelima, ukurannya lebih kecil dari komputer generasi kedua. Yang keenam, kapasitas penyimpanan data lebih besar. Yang keempat, komputer generasi keempat memiliki ciri-ciri seperti yang pertama, komponen elektronikanya dari LSI dan mulai memperkenalkan VLSI. Yang kedua, programnya dibuat dengan bahasa COBOL, BASIC, Fortran, dan Pascal. Yang ketiga, sudah menerapkan konsep multiprocessing dan multiprogramming. Yang keempat, mengenal Database Management System atau DBMS. Yang kelima, ukurannya relatif lebih kecil. Yang kelima, komputer generasi kelima digunakan pada komputer generasi kelima memiliki ciri-ciri seperti yang pertama, teknologi ULSI (Ultra Large Scale Integration) yang memungkinkan pemadatan hingga 10 juta komponen di dalam sebuah mikroprosesor. Yang kedua, komputer generasi kelima telah memanfaatkan AI atau kecerdasan buatan meskipun masih dalam tingkat rendah. Yang ketiga, teknologi superkonduktor yang memungkinkan aliran informasi dengan kecepatan tinggi. Komputer dikelompokkan dalam beberapa jenis, yaitu yang pertama berdasarkan golongan, yang kedua berdasarkan kapasitas, dan yang ketiga berdasarkan data yang diolah. Sistem komputer terbagi atas tiga, yaitu hardware, software, dan firmware. Yang pertama, hardware atau perangkat keras pada sistem komputer terbagi atas tiga bagian utama, yaitu yang pertama unit input masukan, contohnya seperti mouse, keyboard, kamera, dan lain-lain. Yang kedua, unit processing atau pemrosesan,
Unit processing disebut juga dengan CPU, Central Processing Unit, merupakan jantung dari komputer yang berfungsi untuk memproses perhitungan, logika, kontrol, mengatur hubungan kerja antara komponen serta mengalokasikan tempat penyimpanan sementara maupun permanen. Yang ketiga, unit output keluaran. Contohnya itu seperti monitor, printer, proyektor, speaker, headphone, dan plotter. Nah, kedua, software atau perangkat lunak terbagi atas beberapa. Seperti sistem operasi merupakan perangkat lunak yang berfungsi untuk mengkonfigurasi komputer agar dapat menerima berbagai perintah seperti Linux, Windows, Macintosh, dan lain-lain. Yang kedua, aplikasi di bidang tertentu. Contohnya itu seperti Photoshop, Microsoft Word, Office, SMADAF, dan lain-lainnya. Nah, yang ketiga, brandware. Brandware merupakan sumber daya manusia yang bekerja pada bidang tertentu seperti programmer, sistem analisis, tutor IT, dan network engineer. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.